Selamat pagi, Miss Elisa. Hari ini saya ingin mempresentasikan pengayaan PAS Fisika. Soal pertamanya itu ada, yang pertama A. Menjelaskan hubungan usaha dengan perubahan energi dan hubungan usaha dengan perubahan kecepatan. Yang B. Bagaimana hubungan antara perubahan kecepatan dengan usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Yang pertama kita membahas hubungan usahanya dulu. Nah, hubungan usaha ini, hubungan usaha dengan perubahan energi adalah usaha total yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan energi. Yang selanjutnya ada hubungan usaha dengan perubahan kecepatan adalah tergantung pada kuadrat kecepatan, maka usaha yang dilakukan akan menyebabkan perubahan kecepatan. Yang selanjutnya yang B. Yang pertama itu perubahan kecepatan dengan usaha positif adalah arah gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Yang kedua, usaha negatif yaitu arah garis yang bekerja berlawanan arah dengan perpindahan benda. Yang selanjutnya dengan usaha nol adalah gaya bekerja tegak lurus terhadap arah perpindahannya. Yang selanjutnya nomor 2. Sebuah balok bermasa 35 kg di lantai ditarik dengan gaya 10 Newton, condong ke atas dengan sudut 60 derajat. Pada saat itu balok bergeser 2 meter dengan gesekan 2 Newton. Tentukan usaha tabel pada balok tersebut. Yang pertama kita dicari ketahuinya dulu. Di situ ada diketahui M atau massa sama dengan 15 kg, F sama dengan 10 Newton, dan itu cos sudutnya itu sama dengan 60 derajat, dan S-nya itu sama dengan 2 meter. Yang diketahuinya itu adalah usahanya. Berarti kita jawab usaha, kita pakai rumus usaha sama dengan F kali S kali cos sudut. Nah, yang dihasilkan adalah 10 kali 2 kali 0,5. Jadi hasilnya itu 20 kali 0,5, 20 kali 0,5 mendapat hasil dapatnya 10 Joule. Yang selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3, truk dengan massa 4 ton yang berlaju dengan kecepatan 54 km per jam direm dan berhenti setelah 50 meter. Yang A, berapa usaha yang dilakukan gaya rem? Yang B, berapa besar gaya rem? Nah, yang diketahui M itu sama dengan 4 ton. 4 ton kita ubah menjadi kilogram menjadi 4000 kilogram. Nah, untuk kecepatan awalnya itu memiliki 54 km per jam, kita ubah ke meter per second. Nah, kita ubah menjadi 54 kali 1000 per 3600. Nah, hasilnya itu mendapat menjadi 15 meter per second. Kecepatan akhirnya itu adalah 0 meter per second. Dan S-nya itu mendapat sama dengan 50 meter. Diketahuinya usaha remnya. Kita pakai rumus W sama dengan 1 per 2 M V kuadrat akhir dikurang 1 per 2 M V kuadrat awal. Jadi 1 per 2 dikali 4000 dikali 0 kuadrat. Nah, selanjutnya dikurang 1 per 2 dikali 6000 kali 15 kuadrat. 4000 kali 15 kuadrat. Jadi hasilnya itu 0 dikurang
2000 dikali 225 meter kuadrat per second kuadrat. Hasilnya min 450.000 joule. Yang selanjutnya nomor 4. Yang nomor 4, seorang siswa bermassa 50 kg yang menjatuhkan diri ke trampolin, membuat trampolin terletak 0,2 meter. Konstanta pegas trampolin sebesar 6.000 Newton per meter. Tentukan yang pertama A, usaha menekan trampolin. Yang B, tinggi siswa tersebut jatuh. Yang kita tulis yang pertamanya itu diketahui M atau massa sama dengan 50 kg dan X-nya itu sama dengan 0,2 meter, K-nya itu sama dengan 6.000 Newton per meter. Nah, selanjutnya yang dijawab adalah usahanya. Usaha sama dengan M kali G kali buka kurung H plus X tutup kurung. Jadi kita ubah menjadi sama dengan 1/2 Kx kuadrat. 1/2 kali 6.000 kali 0,2 meter kuadrat. Nah, di sini 6.000-nya kita bagi 2 menjadi 3.000. Nah, habis itu 0,2-nya dikuadratkan menjadi 0,04. Jadi kita kalikan 3.000 kali 0,04 menjadi 120 joule. Yang selanjutnya ada tinggi siswa. Nah, kita pakai rumus energi potensial pada gravitasi dikurang energi potensial pada pegas. Terus kita pakai rumus di energi potensial gravitasi itu M kali G buka kurung H plus X tutup kurung. Untuk EP pegasnya sama dengan 1/2 Kx kuadrat. Selanjutnya kita kalikan 50 kali 10 M per S kuadrat buka kurung H plus 0,2 meter tutup kurung sama dengan 120 joule. Selanjutnya 500 di buka kurung H plus 0,2 meter tutup kurung sama dengan 120 joule. Kita pindahkan 0,2-nya 500-nya menjadi bagi, jadinya H plus 0,2 meter sama dengan 120 joule, 120 bagi 500. Yang selanjutnya H plus 0,2 meter sama dengan 0,24 meter. H sama dengan 0,24 kurang 0,2 meter. Jadi hasilnya tuh 0,04 meter tinggi siswa tersebut jatuh. Yang selanjutnya soal terakhir, yaitu nomor 5. Sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Ketika menurun bukit, kecepatannya meningkat menjadi 10 meter per second. Yang A, hitung perbandingan energi kinetik awal dan akhirnya. B, jelaskan mengapa kenaikan kecepatan tidak sebanding dengan kenaikan energi kinetik. Yang C, apakah konsekuensi fisika jika pesepeda mengalami peningkatan energi kinetik tajam saat menuruni bukit? Kita jawab yang A-nya dulu. Jadi A-nya itu kita pakai rumus EK awal sama dengan M kali V kuadrat yang pertama habis dibagi 2. Jadi kita sederhana saja menjadi 5 kuadrat bagi 2. Terus 5 kuadrat kan dihasilkan menjadi 25. 25 akan dibagi 2 menjadi 12,5. EK akhirnya itu sama dengan M V kuadrat per 2. Itu V kuadratnya jadi kecepatan yang kedua, artinya itu 10 meter per second. Jadi kita ini kan kuadratkan 10 kuadrat 2 dibagi 2, 10 kuadrat dihasilkan menjadi 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Ini sebenarnya bisa pakai 25 bagi 100. Saat sudah dipangkatkan 2, itu hasilnya akan 1/4 atau bisa dibagi 1/4. Bisa juga 12,5 bagi 50. Berarti kita habiskan 12,5
12,5 bagi 12,5 sama dengan itu 1. 50 bagi 12,5 itu sama dengan 4. Jadi hasilnya juga sama, jadi 1:4. Yang selanjutnya B. Kita jawab kecepatan naik 2 kali lipat, energi kinetik naik 4 kali lipat. Yang C-nya, yang pertama, gaya total positif yang benar-benar berdasarkan teorema usaha sampai energi kinetik. Yang kedua, peningkatan momentum. Yang ketiga, kesulitan pengendalian dan bahaya. Sekian dari presentasi penilaian ini. Terima kasih.